Puji Tuhan. Menyambung apa yang kita sudah dengar bersama tadi di awal ibadah. Sampai hal-hal yang terkecil sekalipun Tuhan ciptakan. Justru untuk melengkapi apa yang terlihat dengan mata. Tuhan ciptakan hal-hal yang tidak nampak dengan mata. Invisible thing. Nah, saudara, ya. Jadi misalnya kalau saudara pakai mikroskop ya, saya pernah beberapa waktu lalu bilang ke saudara ya, mikroskop tuh kan alat yang apa sih bahasa umumnya, alat pembesar, toh? Seperti kaca pembesar begitu ya, fungsinya seperti kaca pembesar ya. Nah kalau saudara pakai mikroskop ya, itu lensanya itu kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa melihat hal yang lebih kecil ya begitu. Jadi dilakukan pembesaran ya, lebih lagi bisa diatur di lensanya. Itu mikroskop namanya. Ya. Nah, itu yang tidak terlihat dengan mata, saudara. Ya. Jangan pikir ini kulit kita kan begini tuh. Ini tidak ada apa-apa ini, Ibu Pendeta. Iya. Sampai kau taruh kulitmu di bawah mikroskop. Baru kau akan terkejut. Hah? Oh ini tuh. Ini yang ada di bawah. Ini yang ada di atas kulit kita. Saudara, tempat tidur kita. Saudara tahu enggak? Itu setiap kali kalau saudara bangun, saudara tahu enggak? Itu dibantal, diselimut, dispray. Itu penuh dengan itu binatang-binatang kecil. Tidak terlihat dengan mata. Ya. Tapi pembesaran tertentu akan terlihat apa yang berkeriapan di sana. Gitu. Dan itu ada fungsinya. Ya, ini binatang-binatang kecil yang ada di kulit kita. Loh saudara ya, waktu saudara ya, tidak perlulah sebenarnya ini tuh, tidak perlu, tapi supaya saudara tahu ini yang terjadi di alam yang tidak terlihat. Alam yang mungkin kita pikir itu unreal, ya tidak nyata. Padahal itu nyata. Itu bukan tidak nyata. Ya. Kalau tidak ada binatang-binatang kecil itu, ini entah ini kulit kita ini sudah lama hancur sudah. Ya. Dia itu yang membuat ini sel kulit kita jadi sel kulit yang lama berganti, toh sel kulit mati itu kan sebutannya ya. Itu gugur. Itu loh, itu hewan-hewan kecil yang tidak terlihat dengan mata. Itu kerjanya untuk itu, fungsinya untuk itu. Bayangkan ya, ini cara pikir Tuhan tuh bisa seperti itu, saudara. Sudah lihat hewan yang ada di sekitar kita, misalnya burung ya, dia makan dia hinggap di punggung lembu sapi, toh dia makan kutunya. Kutu itu mengganggu si sapi, tapi itu makanannya burung. Ada ya? Ya, itu rantai makanan kan namanya. Itu Tuhan menciptakan. Ini hal-hal yang mungkin menurut kita untuk apa ada itu? Loh, Tuhan menciptakannya ya, sehingga ekosistem yang terjadi di luar sana ya, itu pikiran Allah, saudara. Tahu enggak? Ya. Jadi waktu ada orang-orang yang menganggap itu kan cuma hal kecil. Siapa bilang itu hal kecil? Hal-hal kecil ya, dunia yang tidak nampak dengan mata kita ini ya, itu mengerjakan banyak hal untuk manusia ya, untuk alam semesta ini. Dia menjaga keseimbangan alam semesta. Loh, seperti itu saudara ya. Saya juga sudah lama lupa sebenarnya ya.
Sudah lama lupa tentang pelajaran itu, saudara. Ya. Tapi yang jelas coba lihat ya. Coba kembali ke Roma pasal 1. Coba Roma 1 ya. Pikirannya nampak dari ciptaannya. Itu Alkitab yang bilang. Sebab apa, coba kita sama-sama bersuara. Roma pasal 1 ayat 20 ya. Oke, 3. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Siapa ini mereka? Coba lihat ayat sebelumnya. Supaya saudara tahu mereka ini yang mana mereka. Murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi mereka di sini siapa? Orang-orang fasik. Orang-orang yang apa? Berusaha untuk apa sih? Bahasa sekarang bilang berusaha untuk ngeles. Apa? Menghindar dari kenyataan bahwa Allah itu ada. Saudara, ini orang-orang yang tidak mau percaya adanya Tuhan cuma karena dia tidak mau jujur saja terhadap kenyataan yang sebenarnya sangat terlihat. Jangankan yang sulit-sulit, misalnya manusia dibuat dari mana, asalnya dari mana. Nggak usah yang itu, coba ya, nyamuk, coba. Mana ada coba ada pembesar ya, siapa yang pintar-pintar masa kini? Oh ada ya, sekarang nyamuk buatan. Tapi saudara, nyamuk buatan itu ya, dia pasti tidak akan berfungsi, tidak akan berkembang biak sebagaimana nyamuk sebenarnya. Bayangkan saudara, sekarang ini kan ada saja yang palsu. Bayangkan sekarang ada nyamuk palsu. Dan pasti itu tidak seperti nyamuk yang natural, yang memang nyamuk ciptaan Tuhan. Kenapa Tuhan ciptakan nyamuk? Ya itu. Saudara, semua sekali lagi ada maksudnya. Hal-hal yang paling kecil sekalipun di alam ini, dalam hidup kita, bayangkan yang dulu saya bilang, akhirnya ilmu kedokteran bilang, aduh usus buntu tuh bagus. Kalau nggak salah di Jepang ya, orang kalau lahir, bayi itu lahir langsung dipotong usus buntunya, ya, daripada maksudnya ini mengganggu. Lama-lama akhirnya mereka sendiri yang bilang apa? Oh ternyata ada tuh fungsinya. Usus buntu ada fungsinya. Coba. Ya memang saya maksudnya sudah tidak ikuti apa fungsinya. Pokoknya ada fungsinya. Nanti kapan-kapan saudara sendiri yang cari ya. Itu kan tidak penting di sini. Oh. Jadi usus buntu menyimpan bakteri baik. Kalau kita kan yang namanya bakteri, pendeta, semua bakteri itu jelek. Mana ada bakteri? Nah ini ternyata kalau saudara belajar ada bakteri jahat, ada bakteri baik. Bakteri baik itu menguntungkan kita. Dari sini saudara tahu kenapa ada orang baik dan ada orang jahat. Bakteri saja ada yang baik dan ada yang jahat. Oh Tuhan. Semua yang kita lihat di alam semesta ini menyimpan sesuatu yang tentang Allah itu Sang Pencipta. Terlihat dari ciptaannya. Ya, sehingga manusia yang coba berdalih bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya, karena semua yang tidak terlihat itu tidak ada. Nah itu. Mengapa Tuhan menciptakan juga hal-hal yang tidak terlihat dengan secara kasat mata tidak terlihat.
Ya, supaya orang itu tahu, toh, hanya karena kau tidak bisa lihat dengan mata, tidak berarti itu tidak ada. Toh, sebenarnya kan dari pengetahuan manusia yang bertambah-tambah, kemudian manusia menemukan hal yang tidak terlihat dengan mata ternyata ada. Tuhan tidak terlihat dengan mata. Tapi waktu saudara melihat semesta ini, melihat diri kita, toh, harusnya sadar. Toh, pasti Tuhan yang tak terlihat itu ada. Toh, tadi saudara ada video pendek saya baru lihat tadi dan wah saya juga ikut-ikutan terpesona. Ada yang bayi baru saja dilahirkan. Lalu tampaknya bayi itu entah ya apa kurang sehat ya. Mungkin ya itu ada entah tadi itu apa gangguannya, itu kan cuma video pendek soalnya. Masalahnya di sini dia disambung dengan selang-selang bayi itu ya. Digendong oleh papanya. Wah, papanya ini penyembah. Lalu, itu video itu, saudara, lalu papanya mulai menyanyi. Menyanyi lagu penyembahan. Loh, ini bayi itu baru lahir. Saudara tahu enggak? Ya. Itu cuma, ya itu tadi sih mereka potong kan videonya. Ya. Itu pas dia sampai di, pertama bayi itu begini tangannya. Gini. Pokoknya dia mulai bergerak. Tangannya mulai bergerak. Lama-lama waktu papanya sampai dikata haleluya begitu ya. Pas papanya bilang haleluya, anak itu begini. Angkat tangan saudara. Papanya sudah tidak bisa lanjutkan lagunya karena papanya mulai menangis. Ya, masa bayi yang baru saja lahir. Apalagi sepertinya dia ada gangguan. Kan? Makanya ada selang-selang ya terhubung ke dia itu. Kayaknya tadi ada 2 atau 3 ya. Dan bayi itu pertama dia bunyi begitu ya. Kemudian dia angkat tangannya. Ini saudara, lalu saya lihat papanya sudah tidak bisa lanjutkan lagunya. Langsung terharu. Wah, saya sendiri waktu lihat, Tuhan, ini kok bisa ya ada orang yang bahkan terang-terangan berkata bahwa dia tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Ya. Ada waktu orang itu menyangkali keberadaan Tuhan langsung mati. Ada sampai dia sudah tua belum mati juga. Padahal dia tidak mau percaya bahwa Tuhan itu ada. Pantas kalau Tuhan bilang rambut di kepalamu terhitung semuanya. Tidak ada sehelai pun yang gugur ke bumi tanpa seizinku. Tuh, sudah ada lagunya tuh. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. So tahu kalau sedangkan rambut yang mungkin saudara tidak peduli, toh Tuhan begitu peduli, Dia menghitung rambut kita. Di mana ayatnya? Yang manusia. Saya bilang ke saudara ya, dulu karena memang saya ini tidak tahan panas dari dulu. Dari dulu pokoknya tuh. Dari masih zaman kerja dulu, saya bilang akan kita di Jakarta sana 1 hari 2 kali cuci rambut. Iyo, toh pagi-pagi mau pi kantor kita cuci rambut, keramas, toh. Yang tidak pakai alat pengering saudara ya. Ini rambut saya kan agak berombak, toh ini diluruskan saja, toh.
supaya tidak sibuk. Dulu rambutnya berombak, jadi saya tidak peduli. No? Jadi dia nanti kering di jalan. No? Jadi bajalang rambut basah tidak peduli. Ya. Sama, waktu pulang dari kantor kita tidak bisa tidur kalau tidak keramas dulu. Harus itu. Jadi 1 hari 2 kali. Kong pe aneh toh, ini rambut kok nyandak rontok. 1 hari 2 kali cuci, saudara bayangkan deh. Itu zaman dulu. Ya, dulu saya ingat pergi di salon, kong dorang bilang, wah bu kalau begini nanti takut rambutnya rontok. Aduh enggak apa-apa, kasih rontok sedikit dari kita so pasti terlalu tabal. Hah? Ibu iyo enggak apa-apa, bekin jo itu nyak takut biar dia ciri. Orang bingung, hah? Iyo, memang betul saudara itu yang kita bilang. Waktu itu karena itu rambut banyak kita nggak peduli, Mar. Kalau sekarang tuh jangan sampai kan. Kan makin tua dia makin rontok, aduh jangan sampai kan, jangan sampai tuh mulai tutu so mulai dapat lihat tutu sedikit. Padahal nih, kenapa ini ayat saudara? Loh, ini khotbah Yesus. Ya, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kong ada itu? Apa dia kalimat selanjutnya? Oh. Itu ayat 29 tadi apa? Oh. Berarti ayat lain deh ada. Masa? Cuma Matius dan Lukas. Lukas apa coba lihat. Coba lihat itu saudara lihat ya. Tunggu deh. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Tuh. Kalau orang sekarang yang 1.003. Kan yang paling murah 1.003. 1.003. Nah itu ini Yesus pakai keadaan yang terjadi waktu itu. Tuh, situasi waktu itu. Burung pipit dijual 2 ekor 1 duit. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi Bapa di sorga urusan itu segala burung pipit. Baru ayat 30, rambut di kepalamu dia tahu semua. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kong ayat 31 apa dek? Tadi burung tadi Kang. Lukas lihat tadi toh. Ini bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi rambut ya, burung pipit ini semua Yesus kelompokkan sebagai hal-hal yang waktu itu dianggap ini kurang berharga. Kurang bernilai. Jadi orang enggak begitu peduli. Aduh, ini rambut so mulai rontok, orang enggak peduli. Gitu, ya. Oh, ini nih, ya. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Seperti ini jaminan Tuhan. Dia bicara tentang burung pipit yang orang tidak peduli ya. Berarti mungkin ada kan burung-burung sekarang yang kecil-kecil ya, yang tidak laku dijual. Tidak bisa dimakan. Lalu tidak laku dijual. Jadi orang tidak peduli ini ada burung kecil yang lewat, orang tidak peduli. Tidak ada nilainya. Tapi di mata Tuhan karena itu ciptaannya. Loh, semua bernilai dan ada maksudnya. Yang kan saudara ya. Apa? Hanya karena orang itu apa? Jago tembak. Ya. Kan Tuhan yang bilang kok. Ya. Tidak ada yang bisa jatuh ke bumi kalau aku tidak mengizinkannya. Artinya biar itu jago tembak. Kalau Tuhan tidak izinkan burung yang dia maksudkan untuk ditembak, tidak akan
berhasil dia tembak. Oh, kan baru-baru ini viral ya. Ada 3 polisi yang ditembak dan mati, saudara. Masih muda loh polisi-polisinya. Masih muda. Oh. Tadi saya lihat yang tidak hafal saja nama-namanya. Ya. Bayangkan itu mereka ditembak kenapa? Karena mereka hendak membubarkan kelompok sabung ayam. Bayangkan saudara. Hah? Dan mereka ditembak. Polisi. Bukan polisi yang menembak, dia ditembak. Dan 3 mati coba. Sementara ada yang lain yang mungkin bukan polisi. Ya, polisi tembak dan tidak kena. Nah, coba. Apa orang-orang itu lebih jago dari polisi? Seperti itu. Kalau Tuhan tidak izinkan, siapapun hamba Tuhan, waktu Tuhan tidak izinkan kau tertembak, biar sobaku mengada dengan pistol. Nanti saudara lihat. Nggak akan terlaksana apa yang dia maksudkan. Yang saya dengar Ibu Pendeta Rosdiana dulu. Waktu dia menjadi Kristen. Wah, itu ceritanya, kesaksiannya tuh. Ya. Dia bilang apa? Keluarganya mengadilinya kalau tidak salah di meja makan. Ya, jadi dia diam kalau tidak salah adiknya ya hendak menembak dia. Ya. Dan kemudian dia tunggu, dia sudah serahkan nyawa, tutup mata. Dia bukan langsung berganti langsung tinggalkan Yesus. Bayangkan saudara itu ya. Jadi kalau saudara bilang saudara ini kekasih Yesus ya, cek dulu ya. Sementara beliau waktu itu baru saja jadi Kristen. Diancam langsung nyawanya. Apa dia bergeming? Tidak. Dia langsung diam dan menyerahkan nyawa. Dan kemudian dia tidak jadi ditembak. Nah itu. Kalau Tuhan tidak izinkan, jangan pernah takut. Saya sudah buktikan kepada saudara beberapa cerita kesaksian ya tentang bagaimana ya. Waktu Tuhan tidak izinkan orang itu mati. Aduh saudara. Apapun yang direncanakan oleh manusia lainnya tidak akan jadi, percaya. Ya. Nah kalau sampai itu jadi artinya Tuhan setuju. Ya. Yohanes Pembaptis. Dia Herodes suruh untuk pancung kepalanya, taruh di baki. Tuhan izinkan dan putus kepalanya. Siapa Yohanes Pembaptis? Hamba Tuhan yang taat. Nah sementara Ibu Rosdiana, Tuhan tidak izinkan ditembak oleh keluarganya. Ya. Yang saya pernah cerita ke saudara, saya ulang lagi untuk cerita ini. Ya. Ada ibu-ibu yang saya dengar itu di Amerika. Ya. Ibu-ibu itu waktu dia bertobat, ya, dia jadi jatuh cinta dengan Tuhan. Ya. Jadi dia tiap ibadat tidak pernah tidak datang. Nah suaminya yang tidak pernah tahu gereja itu apa, dia cuma tahu ada Yesus. Orang Kristen itu Tuhannya Yesus, tapi itu gereja model apa dan bagaimana mereka tidak pernah tahu. Ya, istrinya saja waktu bertobat lalu jadi sangat rajin ke ibadah. Istrinya ya mungkin sekali 2 kali dia panggil suaminya, tapi setelah dia lihat suaminya memang tidak rindu ya sudah, dia jalan seorang diri. Nah suaminya sudah tahu hari apa istrinya mau ke gereja. Rupanya satu waktu dia jengkel juga, ini ada apa dengan istri saya. Kalau tidak salah itu seminggu beberapa kali dia mesti ke gereja. Jadi suaminya sudah tahu malam kapan dia mau ke gereja. Saudara. Nah di sana kan
Entah kalau sekarang seperti apa. Kalau dulu kan itu punya senjata api ya masih legal ya, gitu. Boleh orang punya senjata api. Ya, punya pistol. Sampai sekarang ya. Nah, saudara. Lalu istrinya kan tidak tahu saudara ada apa dengan pikiran suaminya. No? Waktu dia mau ke ibadah, suaminya sementara nonton TV. Lalu waktu dia pamitan bilang mau ke gereja, suaminya langsung bilang, berhenti, stop di situ. Ya, kalau kamu tetap ke gereja berarti kepalamu pecah sekarang. Lalu istrinya terpaksa berhenti pas di depan pintu rumah. Tuh, istrinya berhenti. Lalu istrinya bilang begini, kalau kamu tembak, kalau kamu memecahkan kepalaku sekarang dengan pistolmu, berarti aku malam ini makan malam dengan Bapa di sorga. Tapi kalau kamu tidak tembak, aku ke gereja sekarang. Kalau saudara gimana? Jadi istrinya masih diam. Dia tunggu loh kok. Tidak ada. Dia bilang, ya saya pergi dulu. Jadi saudara, istrinya pergi. Loh, dia tunggu suaminya tidak bunyi. Padahal tadi dia sokokang. Nah, kan istrinya, dia semua tembak. Tuh. Kalau nggak nambah jalan, pecah kepalamu. Tuh. Oh, istrinya bilang, kalau pecah tapi kepala, malam ini kita makan malam di sorga. Tapi kalau kamu tidak menembakku, artinya aku ke gereja malam ini. Nanti dia pikir, bukan main ini keras kepala. Ini perempuan ini. Oh, saudara. Dan istrinya sudah. Dia pikir kan sudah bilang. Dia langsung berjalan pergi. Dia tidak pernah tahu suaminya ikut dari belakang. Kenapa? Karena suaminya sampai berpikir begini. Ini pasti nih dia. Cuma ingat dia selingkuh dengan ini Yesus ini. Tuh, masa dia sampai kita mau tembak kan dia tetap mau pergi. Sebenarnya Yesus itu siapa sih? Nah, dia ikut dari belakang. Tuh, dia jadi penasaran, bayangkan istrinya rela dipecahkan kepalanya. Tuh, kalau saudara gimana? Ya, semua pizza tapi dompet. Kalau mau pi ibadah. Tuh, siapa mau isi akang doi ini dompet? So itu angko pe dompet tetap kosong sampai sekarang. So katanya tidak pernah. So pas saudara, aduh tarik oh Tuhan engkau segalanya. Kok begitu kok saudara. Tuh. Nah itu. Jadi singkat cerita ini bapak menyelinap ikut istrinya. Kalau tidak salah itu gereja dekat rumah. Tuh. Nah istrinya sudah masuk. Itu kayaknya gereja besar. Istrinya masuk dan duduk di tempat biasanya. Dia sedang ibadah, dia tidak pernah tahu suaminya duduk paling belakang. Oh. Dia ini tahu apa? Dia pikir, udah bayangkan tadi ya. Jadi justru mungkin kali itu ibadahnya wah pasti paling sungguh-sungguh. Oh Tuhan, bayangkan tadi hampir dia bunuh Pak kita. Oh. Saudara, singkat cerita selesai ibadah dia terkejut karena suaminya tadi sudah berlutut. Minta ampun. Hari itu juga dia menerima Yesus di hatinya. Nyandak tunggu besok. Malam itu juga dia dimenangkan bagi Kristus. Aduh saudara. Ya. Ada satu lagi saya dengar dari ada ibu pendeta. Dia bilang saya diundang ke gereja itu dan waktu saya bicara saya tidak pernah tahu kalau apa yang terjadi karena ribuan orang yang duduk. Dia bilang nanti setelah selesai ibadah baru saya tahu. Ya, pasangan suami istri ada datang mendatangi saya dan bercerita. Ya, untuk kali yang pertama itu ibu bawa suaminya ke gereja. Kenapa? Ya, karena ibu itu
ulang tahun. Sama dengan siapa sto malam ini. Oh, so lewat 2 hari. So lewat sebenarnya hari Senin ya, ulang tahunnya. Nah, waktu itu ibu itu ulang tahun. Suaminya mau memberi dia hadiah. Suaminya tanya, "Ma, kamu kan dia pasti ucapkan selamat ulang tahun, jadi terus suka apa? Tuh, aku akan belikan kamu hadiah." Rupanya si ibu ini rajin ke gereja. Ibu itu bilang, "Oh, kali ini kamu ndak usah belikan aku apa-apa." Oh, tentu dia pikir baru sekarang ada ibu. Biasanya dia suka sekali hadiah. Baru sekarang dia bilang, "Ndak usah belikan aku apa-apa." Maksudnya apa? Dia kira kaki DP istri marah. Oh, enggak Pak. Aku minta kepadamu malam ini hadiah ulang tahunku. Hadir denganku di ibadah malam ini. Kita nyandak minta doi, nyandak minta berlian, nyandak minta semua. Tuh, kalau boleh biarlah itu menjadi hadiah ulang tahunku. Mari ikut dengan kita, kong ibadah dengan kita. Oh, waduh, mulia sekali. Tuh, kerinduan ibu itu. Kong, nah itu. Jadi kali yang pertama, bapak itu menemani istrinya di dalam gereja dan sama dengan itu tadi. Itu bapak baru sekarang lihat, begini kok itu gereja. Oh, dan dia kan ingin tahu saudara, apa yang terjadi dengan gereja itu kali yang pertama. Dia datang di gereja, saudara ya. Jangan pikir semua orang Amerika pasti orang Kristen. Pasti dia di gereja terus. Itu salah satu ini. So 2 contoh tadi. Bilang Pak Saudara. So terlalu modern orang bicara berpikir. Ya. Orang tuh semakin modern semakin dapat percaya Tuhan. Semakin menganggap Tuhan itu wah ini cuma orang-orang bodoh yang mengklaim ada Tuhan. Nah itu ya. Jadi si bapak itu ya dia pasti dia diam saja toh waktu puji-pujian apa ya. Dia mulai terpesona waktu dia melihat ibu pendeta yang mau pimpin acara itu. Dia lihat rupanya ibu pendeta itu sebelum mulai khotbah kalau tidak salah ya. Pendeta itu keluar sebentar mungkin ada urusan, ada yang dia perlu di luar. Dan bapak ini langsung terpesona. Dia lihat, loh, oh begitu ya. Ternyata pendeta itu ada pengawalnya. Dia bilang, karena dia lihat saudara, waktu ibu pendeta itu berdiri, hendak keluar dia langsung terkejut. Itu bayangkan ribuan orang. Dia kemudian melihat ibu pendeta itu dikelilingi, langsung ada barisan, ya, barisan yang membentuk huruf V. Ya. Begini, ya. Ini ibu pendeta di sini. Dia terkejut saudara. Waktu melihat ibu pendeta itu berdiri, loh dia lihat ada pasukan. Ya, pasukan itu dia menurut dia, ini kan penglihatan yang dia lihat. Ini bapak yang pertama kali masuk gereja. Dia lihat ini yang berdiri di samping ibu pendeta itu yang membentuk huruf V ini. Mereka pakai baju kemeja putih, lalu kerahnya warna kuning keemasan. Jadi dia pikir ini memang pengawalnya ibu pendeta. Dia juga tidak tahu kan itu ibu pendeta kan. Dia cuma kok itu ada ibu-ibu di depan berdiri dan seperti ada pasukan yang langsung membentuk memposisikan diri saudara. Bentuk langsung berdiri dan mengikuti ibu pendeta itu keluar. Waktu dia kembali begitu juga. Sama. Ya. Lalu kemudian dia lihat, waktu pendeta mau maju ke depan mimbar, dia terkejut pasukan itu lebih dulu maju, ya, dan membentuk huruf V itu ibu pendeta di tengah. Dan waktu, ini bapak ini semakin maksudnya dia semakin, wah ternyata seperti ini, ternyata itu ya pendeta, ya, ternyata pendeta itu ada pasukannya, nah gitu. Semakin itu jadi membuat dia memperhatikan firman Tuhan. Ya. Dia bilang dia terkejut waktu pendeta membaca ayat. Dia terkejut saudara karena pasukan itu pegang menghunus pedang. Ya.
Ya kalau tidak salah 5 orang atau berapa ya. Mereka berdiri menghunus pedang waktu pendeta membacakan ayat. Dia sampai terkejut. Hah? Wah, ternyata seperti ini gereja. Saudara, singkat cerita sampai dia begitu tersentuh dengan khotbah yang dia dengar malam itu. Bisa ditebak. Ya. Malam itu juga dia bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan, dan dia langsung tanya, pasukan itu tadi siapa? Loh, pendeta ini tidak pernah tahu kalau ada pasukan. Jadi dia juga bingung, maksudnya pasukan apa? Loh, tadi saya lihat pasukan itu selalu mengikuti ibu. Ibu berjalan kemana dan pasukan itu ada di sana sambil terus menghunus pedang. Ya, jadi ibu pendeta itu sampai bilang, saya seumur-umur ya persis. Yang tidak pernah ada penglihatan. Jadi dia tidak pernah tahu apa yang terjadi waktu dia di mimbar. Dia tidak pernah tahu apa yang terjadi waktu dia menyampaikan firman. Ternyata waktu Tuhan mau menyatakan sesuatu kepada seseorang, dia bisa menggunakan cara apa saja toh, untuk membuat seseorang itu kemudian ditangkap bagi dia. Jadi sebenarnya saudara yang tidak usah ada penglihatan, tapi saudara so percaya, saudara hormat firman Tuhan, harusnya kan anugerah. Bayangkan ada orang tertentu, dia nanti memperhatikan firman, waktu dia melihat, Tuhan mesti menyatakan sesuatu dulu. Toh, bukankah saya bilang ke saudara, Yesus saja memuji, dia bilang apa? Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Jadi walau saudara tidak melihat apa-apa, ya, waktu saudara percaya terhadap perkataan Tuhan, loh itu anugerah toh, itu kan kasih karunia. Harusnya syukuri yang Tuhan izinkan, Tuhan buat, toh sampai kepada hal yang paling kecil sekalipun, Tuhan waktu dia izinkan itu terjadi, dia selalu punya maksud. Dia punya tujuan. Oh, jadi waktu saudara tidak lagi mencintai ibadah, tidak merindukan ibadah, tidak mau sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan, saudara terus saja meremehkan firman Tuhan yang bilang ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini harus kau lakukan. Dan kau tanya, loh, kau sedang mengabaikan kasih karunia Tuhan. Saya sudah agak lama, hampir sebulan mungkin tidak pernah ke salon. Ya. Padahal saudara, ini semenjak waktu-waktu ini, waktu kita sering pusing, ya, sebenarnya ada pikiran begini, jangan cuci rambut sendiri. Pergi ngana nanti cuci rambut di salon kan dong, kasih tidur begini kong uru-uru kan. Daripada kalau di kamar mandi kan saudara baking sendiri. Nah, oh Tuhan, iyo Kang, tapi saudara berapa waktu enggak pernah, baru tadi, ya, tapi berbagai. Daripada kok cuci sini, pergi juga di salon, toh sekali-sekali dia bilang supaya anak kan so sakit-sakit tuh kepala, coba dorang kasih do urusan dikit. Tiba-tiba saya merasa, itu tadi kan memang karena sekaligus mau isi bensin. Saya tadi cuma badiang tapi pikir, ya iya nanti Jolia begitu ya. Kelar isi bensin, nah, dia mau potong rambut, oke. Pas lewat di salon, oke. Bagaimana? Oke dong, kita cek dulu. Kalau ada. Pas masuk, dia, halo ibu, aduh ibu Riken baru datang. Oh iya, ibu mau apa? Mau cuci rambut. Kong kita terkejut saudara. Saya tahu dia dapat dengar. Ya. Saya terkejut kenapa? Karena dia bilang begini. Bu, ibu mau cepat so. Saya bilang, iya ini dia saja mau cuci ini karena mau ibadah. Kayak apa Riken? Oh, kalau kok Riken boleh.
Kita kok minta didoakan, Bu. Hah? Baru sekarang ini. Hah? Biasa kita yang tawarkan di sini. Sini anak, berdekat sini mau didoakan. Kok ini susah kan? Bu, tapi mau apa so anak? Maksudnya tanya-tanya. Kalau boleh kok doakan kok apa kita. Aduh saudara, tiba-tiba saya langsung begini saudara sama menangis. Tuh, oh Tuhan, pantas kok Tuhan dah suruh datang. Tadi tuh memang mau cepat saudara tuh karena mau pergi ambil pak saudara di sana. Tuh, ya saudara tadi mesti cepat-cepat. Tuh. Jadi ya, tuh tadi hampir lupa saudara. Tuh, karena tadi sementara dapat lihat tentu Bro tadi pikir tentu menurut dia so lama ya karena ini anak ini so lama tuh dia nyandak lihat pak kita. Bu, kita urus sedikit ya. Nah, urus. Tuh, urus sedikit saudara agak lama. Tuh, habis itu dia bilang coba cepat Jo dari ini. Tadi dengar di muka sobat klakson. Oh iya udah. Semua lupa kalau tadi dia minta didoakan tuh. Loh, karena so laju-laju saudara tuh. Laju-laju. Akhirnya dia pikir, iya sudah ya. Udah, so pergi. Oh iya ngana kote mau didoakan sini. Duduk dulu. Entah tadi kayaknya 2 menit saudara. Doakan pada dia. Dan saya sendiri menangis. Maksudnya Tuhan bukan main. Tuhan kalau mau bekerja ada saja caranya. Dan ada saja waktunya. Dan duduk sini dek. Lalu saya tumpang tangan saudara. Tadi saya bilang begini. Tuhan kiranya sungguh bukan cuma hamba-Mu yang menumpangkan tangan di atas kepala anak ini. Kiranya sungguh Engkau yang menumpangkan tangan-Mu di atas kepalanya. Lalu saya, bayangkan saudara, kita belum pernah doa begitu. Baru tadi, Tuhan, kalau orang yang bukan Kristen saja, ternyata Engkau bersedia menjumpainya. Hamba mohon kepadamu, jumpailah anak ini. Temuilah dia Tuhan. Buat dia mengenal-Mu dari dekat. Buat dia masuk lebih dalam. Dan kita ingin tahu dia kok so menangis. Ya, Talia dia kan ada pakai bulu mata palsu. Tadi waktu kelar berdoa. Dia bilang, Bu, aduh, biar cepat itu doa, mari kita so menangis. Lihat, kan dia bukan karena ada perlu apa. Saya juga tadi sampai terkesan. Saya sudah tadi waktu balik di otak kita kepikir. Oh Tuhan, bukan main ini hasil persekutuan dengan Tuhan. Sampai Tuhan bisa arahkan orang kepada orang-orang yang dia maksudkan. Padahal setelah sekian waktu kita sebenarnya agak malas dia pergi. Kata pikir dong, so setengah mati mau baca cerita yang dorang. Tuh, kan orang dapat rasa kalau orang pecerita disambut atau tidak. Tuh. Dan ini kok tiba-tiba malah tadi, Bu, Ibu mau cepat. Siapa Reen? Oh Ibu kan selamanya enggak sampai yang akang pak kita. Boleh enggak Ibu doakan? Saya sebenarnya tadi udah tanya, for apa? Ada persoalan apa? So, iya enggak. Kita mau suruh Ibu, kita pesukan Ibu ke sampai yang akang pak kita. Oh, saya tadi, oh Tuhan, berarti ini kan, bayangkan ini Tuhan bicara, saudara. Nah kalau orang itu, yang sekarang enggak ada yang orang sekarang. Dan dia rindu dijamah oleh Tuhan. Didoakan, dia cuma ingin tahu DP itu situasi apa dia enggak tahu. Saudara dan saya yang sudah sangat tahu. Tentang pekerjaannya, tentang hadiratnya. Sayang toh kalau saudara justru lewatkan
apa? Jamahan tangannya di hatimu. Apa? Kan orang salah. Kalau sampai akhirnya orang justru menolak kehadirannya, menolak pekerjaannya di hati kita. Saya selalu bilang tuh, karena ini perkataan firman Tuhan, yang terdahulu terkemudian. Oh, kasihan. Ya, bahkan Yesus bilang apa? Jangan sampai apa? Perempuan sundal mendahuluimu ke sorga. Jadi saudara langsung bagaimana? Kalau begitu kita jadi perempuan sundal. Ya tentu maksudnya perempuan sundal yang mendahului ke sorga berarti perempuan sundal itu apa? Bertobat. Bukan bersundal lalu ke sorga. Ya, itu maksudnya ya. Jadi saudara yang sudah lama dengan Tuhan, waktu saudara tidak lagi mengalami api ya, untuk menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan dalam hidupmu. Hati-hati, jangan sampai pelakor mendahuluimu ke sorga. Besi berani dong. Masih ingat enggak tuh besi berani? No? Lihat. Tuh, siapa di antara siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Nah, ini cerita Yesus. Yesus bilang anak yang pertama waktu diperintah ayahnya dia bilang, ya aku akan melakukannya. Anak yang kedua bilang, enggak, aku tidak mau. Ya, tapi kemudian yang kedua menyesal lalu dia melakukan perintah ayahnya. Sementara yang pertama yang bilang iyo, mar dia aku nyandak baking. Lalu Tuhan tanya, siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka menjawab apa? Yang terakhir. Yang tadi dia bilang nih mau. Habis itu ternyata dia menyesal. Dan dia justru yang melakukan perintah ayahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah. Mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Oh Tuhan. Bayangkan ya. Kalau seskong perempuan sundal dapat rebe. Kita kalah kondo untuk untung. Dorang tuh masuk surga. Hah? Perempuan yang sekarang ini dia no masuk surga. Oh enggak mungkin. Semua orang jatuh dalam dosa kecuali kita. Saya sampai bilang ke saudara, loh karena justru saya ini begitu takut justru ya. Untuk waduh jangan sampai kita ini beri kesempatan kepada setan. Ini hal kecil yang saya remehkan misalnya. Jangan sampai justru karena hal kecil yang saya remehkan ini malah kita malah kalah. Sekali lagi mengapa saya jadi keras? Justru karena itu. Bayangkan, so melayani Tuhan, ya perasaan maksudnya yang orang lain nggak baking, siapa kita mau baking? Tuh, siapa jo? Dorang santai-santai, kong kita itu semua mati. Tuh, karena saya berpikir kita mau menyenangkan hati Tuhan. Yang kan game kita nih mabuk. Coba saudara. Tuh. Sementara orang bagus dong anak ini dia mesti apa kata ada waktu waktu rileks. Tuh. Waktu santai sejenak, me time. Kalau orang kalau me time berarti waktunya makan mie. Nah, anak ini le, keterlaluan dengan ini dia. Saya pikir, bayangkan apa? Kitab Ulangan ya, saya dengar. Bayangkan, kitab Ulangan bilang, ya, Ulangan berapa dek? Saya cari itu apa? Yang
Waktu ada orang yang bilang jangan mengasihi Tuhan atau jangan taat kepada Tuhan, bunuhlah orang itu. Kan itu kitab Ulangan. Coba cari, nanti cari. Ya. Saya mungkin, pantas kalau Yesus bicara, ya. Enggak, orang yang enggak disuruh seperti itu. Maksudnya betapa seriusnya taat kepada firman Tuhan. Paulus kemudian bilang apa? Jauhi orang itu. Jangan bergaul dengan orang itu. Jangan makan dengan orang itu. Tuh, itu perjanjian baru. Soalnya? Coba, apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya mari kita berbakti kepada Allah lain. Yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Kok salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, kong. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya. Ini perjanjian lama, perhatikan. Jangan engkau mengalah kepadanya, jangan mendengarkan dia. Jangan engkau merasa sayang kepadanya. Janganlah mengasihani dia dan jangan menutupi kesalahannya. Tetapi apa? Bunuhlah dia. Ini Taurat, saudara. Saudara lihat betapa seriusnya taat kepada Tuhan itu. Pantas kemudian waktu Yesus datang dia bilang apa? Yang tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, saudaranya, anaknya, bahkan nyawanya, kau tidak layak menjadi muridku. Saya bilang Yesus sama sekali tidak pernah membenarkan dan memaklumi orang yang coba-coba. Jangankan menomorduakan dia. Saudara, waktu saudara taruh, kalau ada nomor 1, nomor 2, nomor 1 Tuhan. Nomor 2 siapa? Keluarga. Kan begitu orang-orang keluarga. Ini dianggap sangat manusiawi. Keluarga, suami, istri, anak-anak, saudara-saudari. Siapa le? Papa, mama. Ini sudah dianggap manusiawi sekali. Sebenarnya kalau saudara baca, ini Tuhan tidak suka ini. Bayangkan Yesus mesti pakai kata benci. Sementara Tuhan marah yang membenci. Ini sama dengan membunuh. Saudara lihat, ini kalau saudara baca kok tidak mengerti. Kalau saudara bagaimana? Bilang kata jangan membenci. Kok kayak padang ini membenci? Ya, kitab Taurat malah bilang bunuhlah orang itu. Orang yang mencoba membuat engkau mempunyai Allah yang lain. Menjadikan keluargamu Allahmu. Menjadikan pekerjaanmu Allahmu. Hati-hati saudara. Kalau nyandak mau mencari pendeta kontorang mau makan apa? Bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat. Sampai seserius ini. Jangan biarkan
Jangan sampai salah berpikir saudara. Jangan sampai orang berpikir, ternyata orang itu sama dengan teroris. Bukan. Ini bayangkan nih, keseriusan Tuhan ya terhadap penyembahan kepadanya ya, menjadikan dia satu-satunya yang tertinggi, yang terutama di hidup ini. Nah, Yesus menggunakan kata ini. Tuh, Lukas 14 tuh, ayat 26. Tuh. Jika seorang datang kepada aku, ini bayangkan nih, tahu 1000 kali sudah baca-baca nih ayat ini. Ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Dia mesti pakai kata benci. Jadi maksudnya apa? Selain dia, nyanda ada yang lain. Nada, siapapun orang itu. Apapun kedudukannya dalam hidup pun tidak boleh ada yang menyamai Tuhan di hidupmu. Hati-hati. Dia harus menjadi satu-satunya. Yang terutama, yang pertama segala-galanya. Kalau saudara bisa menghabiskan waktumu untuk temanmu, untuk anakmu, untuk suamimu, untuk istrimu. Aduh saudara, hati-hati waktu saudara menolak menghabiskan waktumu berlama-lama dengan Tuhan. Hati-hati, berarti ada racun di hati. Ada yang salah di hatimu. Lihat, 2 ibu yang saya cerita tadi ke saudara, harusnya itu menjadi contoh ajaib sebenarnya buat orang. Bayangkan, dorang rela kandati, ngana pigi picang ngana pe kepala. Dia bilang tembak juga. Kalau kita mati, berarti bayangkan saudara, dia begini, ngana rekan nyala sayang pak kita. Kita reken semua mati kan rekennya sayang. Ngana kok tak semua cari layang dah. Dia bilang begitu. Malam ini kalau kita mati artinya kita semua makan malam dengan Tuhan. Kok saudara? Bayangkan makan malam saudara. Kok siapa nih mau? Makan malam di sorga. Bayangkan saudara nih mau datang ibadah padahal ini bukan cuma nanti mau makan saudara. Ini makan malam ini bayangkan ini firman Tuhan ini makan malam dengan Tuhan. Apa Wahyu 3 ayat 20 coba baca ulang. Ayat yang terkenal ini coba lihat. Apa coba 3. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu maka aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Makan dengan Tuhan. Resepsi dengan Tuhan. Kapan itu terjadi? Waktu kau mendengar dia mengetok pintu. Waktu dengar langsung semangat buka dan berkata, Yesus masuklah di hatiku. Dia bilang apa? Waktu engkau membukakan aku pintu, aku akan masuk. Kemudian aku akan masuk mendapatkan kamu yang membukakan aku pintu. Kemudian aku akan makan dengan dia dan dia makan denganku. Harusnya kan, oh Tuhan, seperti itu kah? Pantas itu ibu bilang, kalau tapi kepala pica, berarti malam ini kita semua makan malam dengan Tuhan. Betul-betul tidak ada kalimat sedikit pun yang menyiratkan bahwa dia ketakutan. DP suami semua bunuh. Tidak apa-apa. Kita artinya ini aku mendapatkan tiket dinner with Jesus. Oh Tuhan, tempo apa kita mau dapat tiket itu? Coba kok saudara. Orang lu
terlalu takut, turut berduka cita, turut berduka cita. So itu ganti itu kata-kata. Ya. Jadi lain kali kalau di antara 4 orang ada yang mati, tuh keluarga jangan marah. Ya. Kalau saya bilang apa? Selamat makan malam dengan Yesus. Selamat kau apa? Makan bersama dia di sorga kekal. Hah? Siapa tuh nih mau? Ada yang saya cerita juga ke saudara itu. Siapa kote? Itu Ibu Heidi itu. Siapa kote itu nih? Iya, maksudnya siapa kote? Apa kote baju dulu? Mama Shekina. Ya. Itu tuh. Itu kesaksian yang kemudian difilmkan saudara. Ya. Judulnya Mama Shekina. Ya. Karena ibu itu kemudian melahirkan bayi yang diberi nama Shekina. Shekina itu kemuliaan yang nampak di tabut Allah. Ya, jadi waktu Tuhan berkenan kepada imam itu waktu dia melakukan penyembahan, dia bawa masuk korban darah umat Tuhan itu dari depan. Ya. Tuhan berkenan dan dia menyatakan kehadirannya, itu dia bernama Shekina. Ya. Biasanya saudara tentu dengar orang dia bilang Shekina glory. Itu kemuliaan Allah dinyatakan dalam perkenanannya. Ibu ini menamakan bayi yang dia lahirkan ya ketika suaminya ditembak mati. Suaminya itu pemain saksofon yang kemudian bertobat. Ya, semenjak dia bertobat, dia bermain hanya untuk Tuhan. Dia bermain meniup saksofonnya hanya untuk Tuhan. Ya, menurut kesaksian dari Mama Shekina ini, ya, dia bilang suaminya tiap jam 8 pagi bawa saksofonnya, dia pergi di pinggir pantai. Lalu dia akan menyanyi di sana. Ya, kadang-kala istrinya ada bersama dia, istrinya waktu dalam keadaan hamil, ya, mereka berdua sering menghabiskan waktu di tepi pantai, ya. Sambil dia mendengarkan suaminya menyanyikan lagu untuk Tuhan. Di mana? Di pinggir pantainya tidak ada penonton. Dia benar-benar memperdengarkan permainan musiknya hanya untuk Tuhan. Ya, DP singkat cerita, dia ini ditembak, saudara. Ya, ada penjahat, kelompok penjahat yang kemudian kayaknya mungkin salah tembak, tapi ternyata dia tertembak, mati, saudara. Ya. Waktu dia mati ini istrinya waktu itu hamil 3 bulan 4 bulan segitu. Ya. Waktu mati ya. Pertama kali ini ibu waktu suaminya mati saudara, ini ibu menangis. Tuhan, mengapa engkau mengambil suamiku? Ya, padahal aku sangat perlu dia di sini. Aku sementara hamil muda. Sementara dia menangis. Kemudian dia melihat langit terbuka. Nah ini dia melihat langit terbuka dan dia terkejut. Dia melihat suaminya disambut di sorga. Dia lihat Allah malaikat dan wah, dia sementara waktu dia melihat penglihatan itu, sudah tahu enggak? Dia berlutut dan bilang, oh Tuhan, aku bahagia melihat suamiku ada di sana bersamamu. Dia sudah tidak sedih. Langsung hilang tadi, dia kan hampir semua marah Pak Tuhan. Kenapa Tuhan melakukannya? Kenapa Tuhan mengizinkan suamiku dipanggil pulang? Waktu dia melihat itu yang terjadi, dia jadi, oh Tuhan, jadi itu yang terjadi di sorga. Oh Tuhan, ya aku bahagia suamiku sekarang bersama denganmu. Itu sebabnya anaknya kemudian dia namakan Shekina. Itu ya, ini beberapa cerita yang semoga membuat orang semua lebih tertarik untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk menjadikan dia segala-galanya dalam hidup ini. Hati-hati saudara, waktu saudara berpikir saudara ini manusia rohani padahal enggak. Kalau dia sungguh yang kita kasihi. Saudara, sekali lagi ya.
tanda awal saudara pasti akan memperlakukan dia sebagai Tuhan yang kau hormati. Kau kasihi. Dan bukti dari kasih kita kepadanya, Tuhan bilang cuma satu DP bukti. Lakukan semua perintahku. Ingatkan dirimu. Jangankan yang orang lain yang tahu. Yang saudara sendiri tidak sadari, Tuhan tahu. Orang lain kali kan begitu. Sampai orang so salah, orang tuh susah mau mengerti. Ya. Lebih soalnya kalau yang orang lakukan itu orang suka. Susah sekali saudara mau akui kalau itu salah. Susah sekali. Loh, saya bilang apa yang saya sendiri alami. Mengapa dosa itu begitu sulit untuk kita lepaskan? Satu pernyataannya, kau senang dengan dosa itu. Mengapa Yesus langsung bilang, ya, tinggal satu. Bukan dia bilang, oh so kurang satu kuat. Jadi ya sudah Jo, kita kan Tuhan yang maha mengerti, maha memaklumi. Ya, masa kurang satu deh kita mau paksa. Nanti Jo sempurna di sorga. Kan begitu. Ini pemahaman masa kini. Seolah-olah dia lupa terhadap apa yang Yesus bilang. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku kecuali satu. Bagaimana lagi? Segala perintahku berarti semua. Itu. Sekali lagi bayangkan mengapa peristiwa ini mesti ditulis. Nah, ini bukan cuma sekedar cerita, ini memang peristiwa yang terjadi. Ya, waktu Yesus bilang apa? Tinggal satu lagi. Jangan menepuk dada mereka, kurang itu leh. Justru siapa yang dapat backing karena itu satu itu dia. So itu tuh engkau berdosa sebenarnya. Tuh lain gampang sekali saudara, buang-buang lah itu kan abu. Tuh. Langsung mandi bila perlu. Maka kalau ini jangan. Ini kita berdosa ini dosa emas soalnya. Ini nilainya emas, masa mau buang? Terus, sekali lagi, waktu saudara menyukai hal itu, begitu sulit itu untuk dikeluarkan. Hati-hati dari mana deh, cepat cari itu ayat itu. Ya, semua tutu ini. Tinggal satu kekuranganmu. Jadi Tuhan bukan maklumi. Dan ternyata kurang satu itu, orang itu apa? Pulang. Pulang dengan sedih. Bilang mau ikut Tuhan. Setelah Tuhan bilang, ini Tuhan yang mesti backing. Ya. Semua tuh so backing dari dulu. Oh iya, kurang satu tuh belum. Duh saudara. Kadang-kala yang saudara pikir ini yang akan mempengaruhi keselamatan. Siapa bilang? Siapa bilang? Berapa banyak dosa kesayangan yang akan membuatmu kemudian kecelek. Ya? Karena ternyata kau ditolak. Saudara tahu enggak? Waktu saudara menyimpan sesuatu dalam hidupmu. Itu akan menghalangimu untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kau pasti tidak akan bersemangat untuk mencari dia. Toh, untuk berdoa, untuk menyembah dia. Toh, untuk dengar-dengaran kepadanya. Kau akan terhalang. Percaya kalau ini adalah pengalaman hidupmu, segera bertobat. Saudara. Ya. So, kurang satu. Kurang satu. Justru siapa engkau belum mati? Hah? Dengar baik-baik saudara.
Kenapa kau belum mati? Karena masih ada yang harus kau bereskan di hadapan Tuhan. Itu. Kalau yang lain muda-muda so mati. Kalau kita memang tahu-tahu so minta-minta mertuanya kasih. Hati-hati saudara. Bukan karena saudara makan sehat. Jaga sekali kesehatan. Kong angko masih hidup sekarang. Burung pipit yang dijual 2 ekor. 1 duit. Tuhan bilang tidak ada yang bisa jatuh. Kalau aku tidak izinkan. Rambut di kepalamu tidak akan jatuh kalau aku tidak izinkan. Masa nafasmu. Dia tidak reken. Dia tidak hitung. Ya. Jadi kalau saudara melihat, bayangkan saudara beberapa kali peristiwa-peristiwa besar terjadi dan kau belum mati. Loh, harusnya sadar saudara. Tuhan masih memberimu kesempatan untuk bertobat. Bukan menepuk diri dan berpikir, so kita yang paling jago. Tuh ya. Tadi ada peristiwa yang tahu, tadi kayaknya saya bagikan di grup deh. Ya. Itu peristiwa tsunami Aceh tahun 2004 itu. Ya. Tadi ada kesaksian dari, tahu apa dia nama tadi? Kelty atau apa tadi? Ya. Waktu peristiwa tsunami Aceh, dia kelas 4 SD. Jadi berarti sekitar umurnya sekitar 9 tahun sekitar itu. 9 atau paling tidak 10 tahun. Dia dengan mamanya di rumah dan ada neneknya, kayaknya mereka berlima di rumah. Ya, papanya di toko, jauh dari mereka. Dia bilang waktu itu kan jam 8 pagi, itu hari Minggu pagi. Jadi mama sebelum ke pasar, mama bilang cepat-cepat siap-siap kita mau ke gereja. Dia bilang mama ke pasar dulu, saya disuruh siap-siap karena mau ke gereja jam 8 pagi. Tidak lama setelah itu dia bilang mamanya pulang. Pas mamanya pulang itu, mamanya dengar karena maksudnya sudah mulai ada banyak yang hancur di luar. Toh. Kan gempa bumi mendahului tsunami. Toh. Jadi mamanya waktu pulang, mamanya langsung bilang ke anaknya, sudah dek kita tidak jadi ke gereja. Ya, coba kamu lihat di atas. Ya, kalau maksudnya sudah seperti apa? Kita tidak lari mah, tidak usah lari. Mamanya bilang, tidak usah lari, emang kita mau kemana lagi? Ya, lalu dia bilang, terus jadinya kita mau apa mah? Sebentar, rupanya mamanya ambil surat-surat berharga, sertifikat. Bayangkan saudara mamanya tuh masih mengambil surat-surat berharga dan sekaligus taruh barang-barang di atas tempat tidur, baju-baju, katanya supaya tidak kena banjir. Mamanya pikir itu cuma gempa bumi dan banjir biasa. Karena anaknya kemudian bilang, mama orang-orang berteriak, air. Jadi mamanya bilang, sudah tunggu, mama rapikan dulu ini. Bayangkan saudara, DP mama pikir mau mana le dorang ya. Jadi dia pikir kan kalah banjir biasa. Padahal ini tuh terang kalau pandang enteng kan begitu. Nah anaknya yang dia suruh naik di atas kong Lia. Kong apa le coba ngana Lia di atas. Dia bilang tiba-tiba saya lihat perahu nelayan. Bayangkan saudara, dorang kan di darat. Kenapa nih perahu nelayan kamari? Waktu perahu nelayan datang, perahu nelayan menabrak rumah mereka. Tiba-tiba dia bilang itu air sudah sampai di leher. Jadi mamanya langsung bilang apa? Ini dia takutkan atap jatuh menimpa mereka. Jadi mamanya langsung bilang, dek masukkan kepalamu ke air. Bayangkan saudara, saya seperti, iya masukkan kepalamu ke air karena kan mau kena itu atap. Mamanya bilang, mama menyelam. Mama mau menyelam dulu. Begitu ya. Nah itu waktu ditabrak meledak, dia bilang tembok belakang rumah kami meledak dan rumah kami maju sedikit. Terbawa itu banjir.
Nah saudara, waktu maju kan dia tuh tenggelam. Nah ini tenggelam meruntuhkan rumah semuanya. Dan dia bilang tiba-tiba dia rasa ada tangan yang mengangkat dia. Nah saudara, begitu DP cerita. Ya. Jadi ada tangan yang mengangkat dia, jadi dia muncul di atas. Ya, waktu dia muncul di atas dia terkejut karena mamanya berdiri pegangan di seng. Ada seng rumah di dekatnya mungkin ya. Jadi mamanya itu terbelah tangannya. Kenapa? Karena dia pegang itu seng. Kan? Seng begitu tajam jadi mamanya terbelah tangannya, tapi kan begitu saudara. Orang kalau panik itu dia sudah tidak peduli apa lagi. Ya, dia sambil pegangan itu dia lihat anaknya muncul kan di permukaan air, itu ada tangan yang menopang dia. Yang menaikkan dia dari bawah. Saudara, dan mamanya yang DP mama Riki dan rambutnya. Jadi DP mama pegang rambutnya saudara lalu tarik. Itu sambil dia pegang dan terbelah tangannya itu di seng ya. Jadi mereka pun selamat tak singgah di pagar. Dia bilang itu pagar-pagar yang tinggi itu yang dorang tasangko di situ tuh termasuk neneknya. Jadi mereka 4 orang di atas pagar itu. Kecuali papanya. Papanya kan agak jauh. Jadi rupanya papanya itu naik di lantai 2 di toko. Ada orang kan sota pisah. Saudara, ya, saya tadi begitu tersentuh, ya. Ini Kelty waktu dia bercerita ceritanya, kemudian orang yang mendengar langsung menggambar, ya. Dia gambarkan peristiwa itu. Jadi gambar itu kemudian diberi ke anak ini. Jadi itu gambar yang tadi kalau saudara lihat di video yang saya bagikan, ya, itu ada gambar ini air sementara porak-poranda bangunan-bangunan, ya. Lalu ada tangan yang muncul ke atas. Kemudian ini anak perempuan yang kelas 4 SD ini di atas. Lalu mamanya sambil pegangan, dia pegang rambut anaknya. Saudara, kalau Tuhan tidak izinkan kamu mati, peristiwa yang membuat orang lain mati, kita tidak mati di situ. Kenapa? Karena tidak seizin Tuhan. Rambut di kepalamu terhitung semuanya. Burung pipit yang tidak ada nilainya tidak mungkin jatuh ke bumi kalau Tuhan tidak izinkan. Siapapun kita. Kalau saudara masih ada malam ini, harusnya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Itulah yang mati, mari kita belum mati. Covid kemarin kan banyak juga yang mati. Bayangkan dari di rumah sakit sendiri, ya. Saya dengar ada teman saya, ya, waktu bulan lalu ketemu, dia bilang aduh waktu itu mami reken mau pi rumah sakit, dia sempat bilang begini, tunggu, semua pergi orang mau pi bawa DP mami pi rumah sakit karena terinfeksi COVID kata DP mami. Jadi mau pi bawa di rumah sakit, dia bilang, kong reken, orang ke semua di oto mami dah turung mau ambil lipstick. Tunggu mami pi lipstick kok tak tinggal. DP maksud yang bayangkan sekuat itu mamanya. Kong cuma 2 hari di rumah sakit so mati. Nah, itu dia bilang. Dia bilang bayangkan mami. Orang sana tunggu mami mau ambil mami pi lipstick. Dia bilang bayangkan kok sampai seperti itu. Mami masih mau berpikir dia di rumah sakit dia mesti pakai lipstick. Berarti kan dia tidak rasa sakit. Gimana sih saudara? Kok bisa mati? Tahu dia bilang apa saudara? Itu mamanya itu orang tamang akrab. Sampai sekarang saya masih simpan video waktu dia mau mati. Kan dikirimkan ke saya. Sampai sekarang masih simpang. Tiap kali kita dengar dia bataria, jangan begini kuat, bawa pulang jopa kita. Tuh orang kan ada Tuhan. Siapa nguni? Dari mami dong so pasang akan ventilator dia ni mau kan sama sekali. Tidak mau. Bawa pulang pak kita ni boleh begini, bawa pulang jopa kita.
Yang tidak lama setelah video itu dikirim, maminya meninggal. Aduh saudara, ternyata kotek sebelum pergi masih baku riki masuk di dalam rumah mau ambil lipstik. Kok masa trek itu semua mati? Coba, kalau itu sungguh COVID, orang satu rumah itu berapa orang? Kenapa cuma DP mami itu karena bilang COVID sangat berjangkit. Harusnya 2 orang, bayangkan sampai mati. Artinya kan berarti saya hebat sekali dong. Penjangkitannya harusnya. Kok bisa cuma 1 orang mati? Itu lainnya ada yang terkena. Menurut saudara, coba rambut di kepalamu terhitung. Kalau rambut saja Tuhan reken, masa orang penyawa Tuhan kasih bermain. Artinya kalau saya DP waktu mau pulang, biar saudara mau bikin apa, tetap mesti mati. Kalau belum sampai kita so minta tuh matinya tidak datang-datang. Coba. Tuh orang lain sampai takut sekali tuh mau mati. Oh bilang mati. Tuh kalau jemaat sini sudah biasa. Tuh ulang tahun khotbah kematian. Orang sudah biasa. Kenapa? Karena mengingatkan kita tentang akhir dari hidup ini. Begitu kan Salomo bilang. Tuh. Mengapa ke rumah duka lebih penting dari ke rumah pesta? Kenapa? Karena di rumah duka kau belajar, kau diperingatkan bahwa hidup ini ada akhirnya. Bayangkan kemudian Salomo mengakhiri kita pengkhotbah dengan kata kesimpulan dari segala sesuatu ternyata cuma satu, takutlah akan Allah. Coba itu pengkhotbah 12. Cuma itu. Akhir dari segala sesuatu. Kesimpulan dari segala sesuatu. Salomo punya apa? Semua dia punya. Ya. Alkitab bilang sebelum Salomo dan setelah Salomo tidak ada yang memiliki kekayaan seperti Salomo. Itu Alkitab yang jamin. Kesimpulan, akhir kata dari semuanya tuh. Akhir kata dari segala yang didengar. Coba, apa? 3. Takutlah akan Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Oh Tuhan kok maklum. Siapa ada bilang? Sekali lagi, Salomo punya segalanya. Toh? Bayangkan Sadiki Jo baru DP istri, semua perempuan dia kasih genap 1000. Coba Sadiki Jo semua dia so lupa DP nama paling. Dan ternyata apa? Akhir kata. Kalau saudara di sini masih ada berpikir, kong kita mau kedua dengan siapa? Kelima dengan siapa? Ke-10 dengan siapa? Apa? Akhir kata dari segala sesuatu. Takut akan Allah. Pegang perintahnya. Ingatkan dirimu. Itu kewajiban setiap orang. Hafal baik-baik. Ini pengkhotbah pasal 12. Saudara lihat 2 ayat terakhir itu. Itu kesimpulan dari pengkhotbah. Yang semua yang disebut sukses ada pada dia. Dan apa dia bilang? Apa itu sukses? Takut akan Allah. Ternyata semuanya ada guna. Yang paling perlu takut akan Allah. Taati perintahnya. Ingatkan dirimu, itulah kewajiban setiap orang. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Jadikan dia segala-galanya dalam hidup ini. Sekali lagi, waktu saudara ada hati, ada pikiran yang selain dari ini, loh ini pasti setan. Saya sudah bilang ke saudara, ya, kesetanan itu bukan nanti saudara kelihatan kesurupan, toh. Bukan begitu. Waktu saudara tidak mau taat kepada firman Tuhan, kamu kesetanan sampai hari ini. Masa kesetanan masuk surga? Gimana sih? Tuh, ya. Semua
Saudara tahu enggak, waktu orang itu kesetanan, dia pasti tidak ada yang dia mau dengar. Justru kalau boleh dalam pendeta dia mau kunci itu mulu. Nah ya pendetanya usah cerewet-cerewet, ya orang ini mau dengar. Itu saudara. Terus taruh itu di dalam hati saudara. Kewajiban setiap orang. Toh. Kalau semua soalnya lama orang mati kalau begitu. So baking belum itu kewajiban. Itu. Ya. Apa tuh kewajiban? Takut kepadanya. Pegang perintahnya. Apa itu mengasihi Tuhan? Lakukan. Taati semua perintahnya. Itu. Jangan pernah ada yang kamu baking sama tinggi dengan Tuhan. Sedang cuma di bawah sedikit ini boleh. Saya bilang ke saudara ya, dia paling tinggi kemudian yang lain itu sampah. Tuh baru saudara dapat tuh Tuhan. Ya, jadi kalau masih ada yang lebih, yang ya paling tidak nyandak dan ini bukan lebih berguna dari Tuhan. Mari ini kok berguna. Nah ini belum dapat, engkau belum dapat tuh Tuhan. Ya. Kalau senyanda ada lagi yang ada artinya dalam hidup ini selain mendapatkan Tuhan, sudah kau calon sorga. Ini kan yang tidak bisa diterima. Tapi sekali lagi berdoa supaya akhirnya ya semua yang nyandak mungkin ini dapat rasa ini aneh. Kemudian saudara, oh Tuhan, aku mau melakukan semua perintah-Mu. Tolong aku untuk menghidupinya.